Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'wantihi wa man wala. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talafut kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berselawat kepada sang reformasi dunia, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya'i wal mursalin. Karena dengan berkat perjuangan beliau dengan para sahabatnya, dengan para keluarganya, hartanya dikorbankan. Ya, tidak hanya hartanya dikorbankan, jiwanya, raganya dikorbankan. Itu semua untuk menegakkan nilai-nilai syariat Allah di buminya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengungkapkan kalimat selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina walana Muhammad, dengan harapan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhusus dari dunia sampai dengan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan terkait dengan pembahasan masalah nikah, karena ini merupakan pembahasan yang coba kami konsistenkan dari awal terkait dengan pembahasan tentang nikah. Namun saya juga pernah sampaikan kami akan selingi dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Artinya kami tidak hanya memfokuskan terhadap kajian tentang pernikahan. Nanti juga kami akan selingi dengan materi-materi lain yang kemudian hal itu dianggap perlu di tengah-tengah masyarakat kita. Sering saya sampaikan kenapa kami membahas terkait masalah pernikahan, karena itu yang kami pelajari di kampus kami. Jadi kami mengambil jurusan hukum keluarga Islam. Jadi terkait dengan pernikahan, insya Allah banyak yang telah kami pelajari, baik perspektif agama maupun perspektif negara. Baik, kalau sebelum-sebelumnya pembahasan yang kami bahas terkait dengan cara memilih pasangan, khidbah, apalagi hukum pernikahan, dan juga orang yang tidak boleh kita nikahi atau kita kawini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan macam-macam hukum pernikahan. Ya, jadi kalau kemarin sempat saya sampaikan terkait dengan hukum pernikahan, bukan macam-macamnya. Hukum pernikahan, hukum asalnya sudah kami sampaikan atau kami terangkan di channel YouTube Abidi Rahman Official. Nah, pada kesempatan kali ini perlu kiranya saya untuk menyampaikan terkait dengan macam-macam hukum pernikahan. Karena sering saya sampaikan hukum di dalam Islam itu hukumnya bersifat dinamis. Ya, bisa ditarik ke berbagai macam sisi. Salat wajib hukum asalnya. Ini nanti dalam satu konteks keadaan itu bisa berubah menjadi haram kepada siapa? Orang yang haid, orang yang nifas. Itu kan? Namun hukum asalnya itu adalah wajib. Nanti ada sholat sunnah, ya, ada sholat, waktu sholat yang dimakruhkan, itu banyak nanti. Termasuk puasa pun demikian. Karena bisa ditarik-tarik, gitu kan? Sifatnya bisa ditarik-tarik, artinya dinamis. Hukum itu sifatnya dinamis, disesuaikan dengan keadaan. Makanya taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Ya, perubahan suatu hukum itu bisa berubah sesuai dengan tuntutan waktu dan tempatnya, zaman wal makan. Ya, termasuk
tentang hukum nikah ini, hukum asalnya adalah sunnah. An-nikahu sunnati wa ankihul ayama minkum. Itu hukum asalnya adalah sunnah. Namun ada beberapa hal yang ingin saya terangkan pada kesempatan kali ini terkait dengan hukum di dalam pernikahan. Setidaknya ada 5 hukum di dalam pernikahan. Yang pertama adalah sunnah karena hukum asalnya sunnah. Terus yang kedua adalah wajib. Yang ketiga adalah haram. Yang keempat adalah makruh. Dan yang kelima adalah mubah. Baik, kami urut dari yang haram dulu. Maaf, kami urut dari yang sunnah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An-nikahu mandubun. Jadi sunnah itu banyak lafadznya ya. Ada mandub, ada sunnah, ada mustahab. Itu maknanya makna sunnah semuanya. Ya, ada sunnah, ada mandub, ada mustahab. Apa lagi ya? Ada kayaknya satu, namun saya agak lupa. Baik, an-nikahu mandubun. Nikah itu sunnah. Kepada siapa? Liman kana ta'iqan lahu wa qadiran alaih walakinnahu ya'manu ala nafsihi min iqtirafi ma harramallahu alaihi az-zawaju yustahabbulah. Nikah itu sunnah kepada orang yang kemudian ya mempunyai hasrat untuk menikah dan mampu untuk menikah, akan tetapi walakinnahu ya'manu ala nafsihi min iqtirafi ma harramallahu alaihi, akan tetapi orang tersebut aman ya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak dikhawatirkan untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina. Maka hukum pernikahan tersebut adalah sunnah. Dia mampu untuk menikah. Ya, mampu secara jasmani, secara rohani untuk menikah. Akan tetapi jika dia tidak menikah, dia tidak dikhawatirkan untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina. Maka status hukum pernikahannya, hukum nikahnya bagi orang tersebut adalah sunnah. Itu yang pertama. Saya coba percepat. Kemudian yang kedua, an-nikah wajibun. Nikah itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Wajib di sini ada beberapa bahasa juga, ada fardun, ada wajibun. Ya, itu bermakna wajib, fardu, wajib. Sama. Ada kataba juga. Itu bisa dimaknakan bisa bermakna wajib juga. Makanya kutiba alaikumus syiyam. Ya, kutiba diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Itu juga bisa bermakna wajib. Lanjut. An-nikah wajibun, nikah itu wajib. Idza kana ar-rajulu qadiran ala matalibin nikah wathiqan fi iqamatil adli fi muamalatil mar'ati wa yakhsha min al-wuqu'i fi zina. Bahwa nikah itu bisa menjadi wajib bagi seorang laki-laki yang mampu untuk menikah, ya, mampu untuk menikah, dan dia bisa berbuat adil terhadap pasangannya, dan dia mampu secara zahir, artinya bisa memberikan nafkah zahir batin terhadap istrinya, mampu untuk menikah. Kemudian wa yakhsha minal wuqu'i fi zina, dan kemudian kalaulah dia tidak menikah, dia dikhawatirkan untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina. Maka status hukum nikah bagi orang tersebut adalah wajib. Orangnya mampu secara zahir, secara batin, ya. Kemudian dia mempunyai nafsu yang bergebu-gebu. Artinya nafsunya jika ini tidak disegerakan untuk menikah, maka nanti akan terjerumus ke dalam perbuatan zina. Ya, secara harta dia sudah mapan, mampu secara zahir batin, maka secara lahir batin, maka status hukum pernikahannya bagi orang tersebut adalah wajib. Jika orang tersebut ketika tidak menikah dikhawatirkan untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina, maka status pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Baik, yang kedua, yang ketiga adalah
zawajul haram. Ya. Yang ketiga adalah nikah haram, hukum pernikahan yang haram. Kepada siapa? Wa yahkumu fi haqqi man yakhillu bizawjati fil wad'i wal infaq ma adami qadratihi alaih wa tawqanihi ilaih. Jadi haram bagi orang yang kemudian tidak memiliki materi, secara finansial dia tidak mampu. Artinya ketika menikah dia dikhawatirkan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dan kemudian orang tersebut tidak mempunyai hasrat untuk menikah, dalam artian tidak mempunyai hubungan biolog, tidak mempunyai rasa untuk untuk berhubungan seksual, bahasa gampangnya seperti itu. Jadi itu hukumnya menjadi haram jika kemudian orang tersebut ketika menikah dikhawatirkan menyiksa seorang perempuan, ya, menyakiti atau menyiksa seorang perempuan. Maka pernikahan yang seperti itu termasuk dalam kategori nikah yang tidak dianjurkan atau haram statusnya. Ya, dia tidak mampu dan dikhawatirkan menyiksa seorang perempuan nanti ketika menikah. Secara materi dia tidak mampu, ya. Secara hubungan batin dia tidak bisa memberikan, atau punya kelainan atau punya penyakit macam-macam yang kiranya nanti menyiksa seorang perempuan. Maka status pernikahan bagi dia adalah haram, tidak boleh menikah. Jadi jangan memaksakan menikah. Itu tidak boleh, karena dikhawatirkan nanti kalau menikah dia akan menyiksa seorang perempuan. Jadi seperti itu. Materinya sudah tidak ada, tidak mempunyai hasrat untuk hubungan biologis, bahkan tidak suka untuk hubungan biologisnya, berhubungan biologis, atau mempunyai penyakit-penyakit yang kiranya nanti ketika berhubungan seks atau berhubungan intim dengan seorang wanita akan berdampak negatif terhadap seorang wanita. Maka status pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Haram, hukum nikahnya haram. Kemudian yang selanjutnya yaitu makruh. Makruh kepada siapa? Wa yakruhu fi haqqi man yukhillu bizawjati fil wad'i wal infaq lakinna haythu la yaqau dararun bil mar'ati bi an kanat ghaniyatan wa laysa laha raghbatu qawiyatu fil wad'i. Bagi dimakruhkan bagi orang yang kemudian dia tidak memiliki materi secara finansial, uang, harta, tidak memiliki harta, ya, namun dia sehat secara jasmani dan rohani, ya, namun kendalanya dia sehat, fisiknya biasa normal. Ketika menikah tidak membahayakan seorang perempuan, namun dia tidak mempunyai materi, artinya tidak mampu untuk menikah. Tidak mampu untuk menikah, artinya tidak punya biaya untuk menikah. Orang yang semacam ini untuk dianjurkan menahan dulu, jangan menikah, dimakruhkan. Lebih baik orang tersebut memperbanyak puasa. Seperti itu. Yang kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah mubah, boleh. Bagi siapa? Hukum menikah menjadi mubah bagi orang yang tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Ini beralasan kepada umumnya ayat dan hadis yang menganjurkan untuk menikah. Ya, jadi itu status hukumnya mubah bagi orang tersebut. Ya, tidak mempunyai faktor pendorong untuk melangsungkan pernikahan atau tidak mempunyai faktor yang melarang untuk menikah. Jadi status hukum bagi orang tersebut adalah mubah, boleh. Mubah, ibaha, boleh. Jadi itu ya yang dapat saya terangkan pada kesempatan kali ini terkait dengan macam-macam hukum pernikahan yang ada di dalam agama Islam. Jadi saya kira kalau kita mau menikah, matangkan dulu
secara pemikiran, artinya jangan kemudian pingin menikah langsung menikah, jebres langsung menikah. Jangan, pikirkan dulu ya secara matang, karena pernikahan tersebut tidak hanya dilakukan 1-2 hari, akan dibawa seumur hidup, ya, akan dibawa seumur hidup, dan itu adalah tanggung jawab bagi kita. Jadi jangan kemudian setelah kita menikah menyiksa anak orang, tidak dikasih nafkah, tidak diperhatikan, tidak dimuliakan. Itu kan jadi kasihan yang perempuan. Jadi kalau bisa matangkan dulu secara fisik, ya, secara fisik, usaha terlebih dahulu, matangkan. Kalau sudah siap untuk menikah, maka lanjut untuk menikah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami ini diambil dari beberapa referensi yang kemudian kami terangkan di sini. Ya, kami terangkan di sini, kami ambil dari berbagai macam referensi. Jadi sering saya sampaikan, jika kemudian ada keterangan yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang Anda ketahui, mari kita selesaikan dengan cara diskusi. Yang dengan itu insya Allah kita akan lebih mudah menemukan jalan keluar. Dan saya tidak pernah merasa orang yang paling benar. Ya, saya sering sampaikan, saya Al-Bagir Abdurrahman, yang fakir akan ilmu, fakir akan segalanya. Makhluk Allah yang lekat dengan kesalahan, yang lekat dengan sifat-sifat lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Jika ada kebenaran, mutlak petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.